Oke guys, sebelum gue mulai video ini ya, hari ini tanggal 5 ya, ini gue 1 hari setelah gue upload video yang gue nge-review grinder espresso Guerrero GR01. Yaitu ternyata bener-bener peminatnya banyak banget, ya banyak banget DM yang nanya-nanya ke gue segala macem gitu ya. Nah jadi buat teman-teman mungkin yang lagi cari grinder espresso murah ya, yang bisa untuk manual brew juga, teman-teman nonton dulu video reviewnya di sebelah sini ya supaya nggak ke-skip. Oke, nah jadi di video kali ini gue mau membahas salah satu pertanyaan yang ini banyak banget sudah teman-teman tanyakan di DM atau teman-teman komen di YouTube. Nah kebanyakan di DM itu selalu gue jawabnya tuh dengan template yang sama. Ya, jadi supaya tidak berulang berkali-kali gitu ya, jadi gue buatkan aja satu videonya khusus. Jadi pertanyaannya ini mengenai Bang, menurut lo kopi yang rasanya enak itu seperti apa sih? Gitu ya, nanti akan gue jawab dari dua sudut pandang lah. Yang pertama, ini enak menurut homebrewer gitu ya. Satu lagi, enak yang benar-benar proper disajikan untuk ke customer di coffee shop. Ya, tapi seperti biasa ya, gue mau sambil ngopi. Kopinya ini dari Say Something lagi ya. Ini kopi Legend Jawa Sekarayu. Nah mungkin buat teman-teman yang udah sering beli kopinya saya udah dari lama. Nah kopi ini menurut gue unik lah ya, akhirnya sempat kosong terus sekarang ready lagi ya. Jadi kopinya ini adalah Jawa Sekarayu Clementine ya, dia dari Jawa Barat, varietasnya Kartika, Lini S sama Tipika. Terus proses pasca panennya natural yeast, tasting notesnya ada pear, berries, jasmine sama clementine ya. Nah hari ini gue pakai alat seduhnya, ini alat seduh baru yang gue coba ya, mungkin udah hampir 1 bulan gue pakai. Ini adalah Brewista Next Wave ya. Tuh, jadi seperti ini teman-teman ya. Tuh, terus di bagian bawahnya di sini ada tulisan kayak Brewistanya, di bawahnya juga. Nah, terus yang unik itu adalah di bagian dalam sini teman-teman ya. Di bagian tengah-tengahnya itu kayak ada tanda plus gitu ya. Fungsi dari tonjolan ini dia tuh supaya nggak clogging ya, buat penahan si paper filternya. Oke. Nah, terus di sini gue nanti pakai paper filternya yang wave filter dari Latina ya. Menurut gue ini salah satu paper filter dengan harga yang budget tapi oke kualitasnya ya. Oke, nah terus gue gilingnya pakai Timor Chestnut C3S Pro ya. Ini teman-teman ya, gue pakai grind size nomor 15, gue pakai 15 gram. Nanti gue pakai 3 interval penuangan aja. Terus airnya Amidis, suhunya sekitar 95-96 gitu ya. Nah untuk Timor Chestnut C3S Pro ini di nomor 15 ini masuknya medium teman-teman ya. Oke, jadi ini gue bilas dulu. Nah, sekedar tips nih ya, tambahan. Mungkin teman-teman di sini sering banget yang bilas paper filter yang wave gitu ya, tapi terus berantakan ya. Tipsnya adalah teman-teman tuang dulu aja dari tengah, pelan-pelan aja di tengah terus sampai dia airnya sudah naik ke atas teman-teman ya. Udah merambat naik ke atas gitu. Baru pelan-pelan teman-teman tuang di bagian atas. Tujuannya biar si bagian yang groove-nya itu tidak berantakan. Ya, jadi kurang lebih hasilnya seperti inilah. Tuh, ya jadi groove-nya masih banyak yang berlekuk lah. Jadi nggak ngelipet-lipet acak-acakan gitu. Jangan lupa dibuang air bilasannya. Sip. Nah, hari ini gue juga lagi pakai timbangan baru ya. Lagi gue coba-coba. Jadi timbangannya ini adalah Timor Black Mirror yang basic 2 ya. Jadi di sini bedanya apa? Jadi dia tuh ada fitur teman-teman jadi bisa tahu nih per detik itu teman-teman nuang berapa gram ya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, jangan lupa diratakan. Sip. Nah, tuangan pertama di sini gue tuang sebanyak 30 gram. Nah, gue diamkan selama 30 detik. Oke, 30 detik sudah, kita lanjut tuang. Pelan aja di sini gue tuang sampai 170. Nah, di sini kalau gue lihat ya dari kemarin sudah gue coba-coba. Tuangan gue ini ada di 2 gram per detik, teman-teman. Sip, stop. Terus kita tunggu sampai dia surut baru lanjut lagi tuang ya. Oke, nanti biasanya sudah masuk di menit kedua, airnya sudah mau surut semua, kita lanjut lagi tuang sampai 225. Sip, stop, kita tunggu sampai habis. Nah,
Dari kemarin sudah gue coba ya dengan resep seduh yang gue pakai ini, dengan grind size yang gue pakai, terus dengan 3 interval penuangan ini, gue tuh dari kemarin dapetin brewing time-nya rata-rata ada di 3 menit sampai 3 menit 30 detik lah. Ya, range-nya ada di situ gitu. Oke, bagian atas sudah kering, kita stop. Nah, di sini gue dapet 3 menit 11 detik. 3 menit 11. Tuh, ya. Nah, tadi yang gue maksud itu ada di sebelah sini, teman-teman. Nih, yang angka di atas yang ada tulisan G strip S-nya itu, nah itu teman-teman bisa tahu. Nah, teman-teman tuh debit airnya tuangnya per detik itu berapa gram. Ya, oke, sekarang kita hirup dulu aromanya seperti apa ya. Oke, aromanya kalau di depan seperti ini gue bener-bener kerasanya sama seperti tadi ya, kayak ada blueberry sama kayak apel gitu, yang bener-bener menurut gue aromatik, terus aromanya tuh lebih ke manis lah ya. Apakah flavornya dia jadi agak acid? Kita coba dulu ya. Oke. Oke. Jadi flavor pertama yang kerasa itu bener ini kayak blueberry sama apel. Terus di belakang ini rempahnya kayak, menurut gue lebih ke arah kayak cinnamon gitu. Ada wangi-wanginya ya, wangi-wangi cinnamon. Habis itu ini antara sweetness dengan acidity-nya menurut gue balance. Tapi yang pertama kali kerasa itu bukan acid, malah si sweetness-nya. Ya, jadi benar-benar sweetness-nya itu karakternya lebih kayak apel, tapi apel yang merah gitu loh, yang udah benar-benar matang, yang juicy banget ya. Unik, dan ini bodinya sih tebel. Oke, nah ini coba ya. Gue tunggu sampai agak dingin sambil gue mau ngobrol ke pertanyaan yang teman-teman tanya ke gue. Oke, yang pertama, sebenarnya tuh gimana sih bisa dikatakan rasa kopi yang enak? Ya, nah ini gue tarik mundur dulu. Ini kebiasaan yang gue lakukan. Ya, ketika memang entah dulu gue masih ngajar di ABCD gitu ya, atau ketika lagi trainingin barista klien gua ya. Biasanya yang selalu gua ajarkan itu adalah pertama, ketika lu belum pernah cobain atau bag kopi manual brew ini baru datang ya, gua pasti nyuruhnya itu oke, lu coba seduhnya tuh tubruk dulu aja. Ya, ditubruk dulu aja, atau kalau teman-teman paham mengenai cupping boleh silahkan. Ya, tujuannya apa? Bukan biar kelihatan keren, kelihatan ribet, enggak. Tujuannya apa? Ketika kopi itu cuma diseduh, cuma ditubruk doang ya, jadi bubuk kopi dipakai air panas, didiamkan ya 4 menit, 5 menit, habis itu dicicipin, itu kopinya akan mengeluarkan karakter aslinya lah. Ya, karakter asli dari kopinya. Ya, kalau gue biasanya setelah gue dapetin karakternya seperti apa, gue inget nih. Oke, misalkan flavornya dapat apa-apa aja ya, habis itu karakter kopinya seperti apa, acidity-nya seperti apa, bodinya seperti apa ya, ada bitternya nggak, ada pahitnya nggak, terus acidnya itu tajam atau enggak ya, aftertaste-nya seperti apa, habis itu tekstur di mulut itu kerasanya seperti apa, itu akan gue inget dulu ya. Baru setelah itu gue akan coba seduh. Nah, makanya kalau teman-teman perhatikan ya dari awal video gue gitu ya, terutama yang gue udah mulai, kalau misalnya gue lagi bahas suatu hal kan biasanya gue nyeduh dulu nih. Nah, itu biasanya resep yang gue pakai ya biasanya antara 2 interval penuangan atau 3 interval penuangan doang. Ya, dan suhu airnya sama, biasanya itu gue mainnya pasti di atas 90 lah. Bisa jadi 92 sampai 96 bahkan 98. Ya, abis itu grind size-nya pun gue nggak akan lari jauh-jauh. Ya, paling itu mediumnya itu kayak gula pasir merek gulaku yang lebih halus sedikit lah. Ya, sampai ke gula pasir. Ya, partikel gilingan kopinya. Biasanya gue akan main di situ aja. Ya, karena biasanya ketika gue ngubah variabelnya terlalu jauh, ya, gue itu nanti untuk dapetin spektrum rasa yang ketika gue dapetin pada saat kopi itu ditubruk atau di cupping itu susah banget gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita balik lagi ya, kita bicara gimana rasa kopi yang enak
Ya, yang pertama ini kalau misalnya buat teman-teman barista yang kerja di coffee shop ya, ini mau tidak mau, bisa tidak bisa, teman-teman ini harus paham setidaknya itu karakter rasa atau bisa dikatakan apa ya, protokol cupping itu seperti apa sih, atau karakter rasa kopi yang balance itu seperti apa sih gitu. Karena balik lagi teman-teman ya, ini banyak banget mungkin bisa dibilang ada beberapa barista lah ya, oknum lah ya, gue sebut oknum, atau memang dia belum terlalu paham, atau juga bisa terlalu sering denger kalau misalkan kopi itu menurut lu nggak enak, bisa jadi bukan seleranya lu ya, bisa jadi mendengar seperti itu. Tapi ini gue tidak menyalahkan sebenarnya ya, karena banyak banget barista yang ketika dia dikomplain atau ditanya, loh kok rasa kopinya seperti ini ya, saya kemarin ngopi rasanya beda nih, pasti jawabnya ya mungkin memang bukan selera kakaknya gitu, atau mungkin bisa coba kopi yang lain. Iya, itu tidak salah, tapi balik lagi kalau kita ngomongin selera itu nggak akan ada ujungnya. Jadi jawaban yang paling penting adalah buat teman-teman barista di sini harus paham dulu. Oke, acidity ini dikatakan yang levelnya high seperti apa sih, medium seperti apa, low seperti apa, terus body seperti apa, segala macem ya. Kopi dikatakan balance itu gimana sih? Ya, itu teman-teman mau nggak mau harus paham dulu, karena memang teman-teman ini kerja di industrinya yang seperti itu, yang mengharuskan teman-teman itu paham. Ya, tapi teman-teman di sini jangan langsung bilang, oh bang, tapi kan sekolah kopi mahal segala macam. Iya, gua paham lah. Ya, gua paham yang namanya sekolah kopi itu mahal. Ya, kalau misalkan teman-teman cuma nonton di YouTube aja pun itu biasanya sulit gitu ya. Nah, kebetulan kan sekarang sudah banyak banget nih ya coffee shop yang suka mengadakan public cupping. Ya ikutan aja. Kalau memang lu lagi off dan lu merasa butuh ilmu tersebut, ya lu datang. Kenapa? Bukan karena acara public cupping siapa yang ngadainnya dan segala macam, enggak. Setidaknya lu bisa sharing, bisa ketemu orang lain, bisa bertukar pendapat. Karena bisa jadi ketika lu cobain satu kopi, lu nggak tahu, ini flavor apa ya? Gitu. Selain ketika lu ketemu sama orang baru, orang yang lain, lu bisa bertukar pendapat, lu bisa memperbanyak perbendaharaan rasa, lu bisa dapet referensi juga yang banyak gitu ya. Karena balik lagi, nyeduh kopi memang benar kalau dikatakan tidak ada resep yang paling benar atau yang paling enak. Betul, gue sangat setuju. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita bicara udah soal bisnis, kita serve buat customer, kita nggak bisa pakai tameng yang namanya ya mungkin bukan selera lu ya mungkin memang kopi ini nggak cocok buat lu, nggak bisa ya. Setidaknya lu sudah serve itu memang sesuai dengan standar apa, balik lagi yang tadi ya, ketika lu cupping, kenapa cupping kopinya tuh bisa dapat nilainya tinggi ya, karena mungkin dia balance gitu. Nah, simpelnya adalah lu cari tahu deh gimana cara dapetin kopi yang balance, atau gimana caranya lu tahu kopi ini balance atau tidak. Lebih ke arah sana sebenarnya. Ya, jadi mau nggak mau memang jawabannya klise ya, tapi memang seperti itu kenyataannya. Ya, jadi mulai sekarang teman-teman barista jangan ada berlindung lagi di balik kata-kata oh ya mungkin memang bukan selera lu. No. Ya, jangan seperti itu. Oke, nah terus yang berikutnya. Ini jawabannya sebenarnya lebih simpel lagi. Buat teman-teman home brewer ya, atau yang biasa nyeduh di rumah doang, gimana sih bang gue bisa tahu nih kopi yang enak seperti apa? Karena balik lagi, kalau buat ngopi di rumah aja sendiri, gue pribadi nih ya, gue tuh paling sering cuma tubruk doang sebenarnya ya, karena buat gue itu rasa kopinya udah paling nyaman ya, cara nyeduh yang paling mager, gue nggak usah macem-macem, gue nuang 1 kali 2 kali nggak usah ya, tinggal giling kopinya, masukin gelas, tuang air panas, tunggu, selesai gitu. Jadi simpelnya adalah kalau menurut gue pribadi, kalau buat ngopi sendiri di rumah aja ya, carilah resep yang paling menurut lo itu rasanya mendekati ke selera lo ya. Kecuali memang teman-teman yang di sini suka nih yang namanya ribetnya nyeduh kopi, boleh, tidak masalah. Gue juga ketika memang lagi mau ngulik, gue ribet banget gitu. Tapi ketika gue katakan gue lagi mau enjoy,
ya gue akan bikin kopi sesimpel mungkin dan kopinya bisa gue enjoy. Gue nggak mau ada pikiran lain di kepala gue gitu. Tapi kalau mungkin teman-teman mau lebih dalam lagi, hampir sama kayak yang tadi, teman-teman ikutan aja public cupping. Banyak kok, sekarang udah mulai banyak coffee shop yang suka mengadakan public cupping gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa tahu ketika minum kopi, oh ternyata kopi ada yang karakternya begini ya, oh ternyata ini rasanya ini ya. Nanti teman-teman juga bisa tahu, biasanya ketika public cupping itu kopinya akan dijelaskan, oh ini kopi dari mana ya, petaninya siapa, proses pasca panennya seperti apa. Nah setidaknya teman-teman juga dapat ilmu baru lah ya. Sebenarnya tidak berbeda jauh nih dengan teman-teman yang kerja di coffee shop, tapi bedanya teman-teman kerja di coffee shop ini memang sudah harus mengetahui ya standarnya seperti apa ya. Tapi buat teman-teman homebrewer biasanya di sini jadi biar lebih banyak ilmu yang didapat. Jadi teman-teman tahu, oh ternyata kenapa sih kalau gue nyeduh seperti ini efeknya tuh misalkan nanti jadi bitter, jadi apa gitu ya. Setelah teman-teman homebrewer sudah tahu nih, oh ternyata flavornya seperti ini. Nah terus mungkin teman-teman pelan-pelan beli grinder sendiri ya, beli kettle segala macam, alat-alat seduh. Nah nanti teman-teman akan belajar lagi, oh efeknya apa nih kalau gue tuangnya terlalu deres ya. Karena memang sebenarnya kalau kita katakan homebrewer itu yang menarik di bagian situnya gitu ya, di bagian nguliknya. Tapi balik lagi, namanya manusia, menurut gue pasti akan ada titik, aduh gue pokoknya cuma mau ngopi aja deh, mau caffeine intake ya, itu terserah teman-teman mau pakai alat seduh apapun, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar gitu ya. Nah sekarang kopinya sudah agak dingin ya, gue mau cobain lagi. Oke. Ketika dia suhunya turun, acidnya naik. Di sini yang maju ke depan lebih ke arah jeruknya. Jeruk clementine itu kan seharusnya tuh jeruk sunkist ya, tapi di sini gue ngerasanya lebih kayak teman-teman kalau tahu jeruk ponkam gitu ya, yang memang asam dan manisnya itu menurut gue balance. Tapi di sini gue ngerasa yang pertama kali di lidah yang bisa gue notice ini lebih ke acidnya. Oke, abis itu di sini di belakang ya, abis si jeruknya disusul sama si apel, abis itu berry. Nah si pearnya sama jasmine di sini gue tidak dapat. Justru yang gue dapat di belakang ini lebih ke arah cinnamon. Cinnamonnya itu benar-benar manis, aromatik banget ya. Terus di sini bodinya yang tadi gue bilang ya tebel, dan di sini ini benar-benar clarity dari flavornya jelas banget. Gue benar-benar bisa dapat layer per layer rasanya itu benar-benar jelas. Gue nggak usah terlalu effort buat nyari, oh ini rasa apa gitu. Dan teksturnya menurut gue ini lebih ke arah kayak apa ya, kayak juicy ya. Ngerasanya tuh kayak minum jus jeruk gitu ya, terus yang dicampur sama kayak ada sari-sari apel gitulah. Menarik ya. Nah nanti kalau teman-teman mau cobain kopinya, kopi Legend ini yang sudah lama hilang muncul kembali ya, nanti langsung cek link di deskripsi aja. Nah buat teman-teman kalau misalkan nanti pengen beli grindernya, alat seduhnya, atau timbangan dan yang lainnya, semua yang gue pakai di video ini, nanti semua linknya langsung cek aja di deskripsi. Atau kalau teman-teman mager gitu ya, teman-teman silahkan follow gue dulu aja di Instagram, abis itu teman-teman langsung DM aja. Nah terus buat teman-teman kalau misalkan punya pendapat mengenai pembahasan gue di video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar aja ya, biar kita bisa saling berdiskusi dan biar bisa saling belajar juga. Nah terus kalau misalkan teman-teman punya saran ya, next gua serunya tuh bahas mengenai apa ya, silahkan tulis di kolom komentar aja, pasti akan gue baca dan gue catat. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.